Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Yunda Husnul Hatimah dengan NPM 20901500097. Saya di sini akan menjadi konselor dan saya ditemani oleh rekan saya yaitu. Halo, saya Kak Farhanova Aulia dengan NPM 2019-015-00096. Oke, jadi kita di sini akan melakukan kegiatan praktek konseling, yaitu praktek konseling traumatik yang berjudul tentang traumatik terhadap binatang ular. Iya, saya sebagai konselingnya ataupun klien. Dan saya sebagai konselornya di sini. Check it out, selamat menikmati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Iya, Ibu maaf ya, Iya. siang-siang mengganggu. Enggak apa-apa. waktunya. Duduk ya, Bu. Iya, sini. Oke, sebelumnya saya boleh tahu siapa namanya? Saya Farah, Bu. Farah Dari sini, rumahnya dekat di Cempaka Putih. tahu ibu dari mana? Dari teman, kan teman Farah ada yang punya perserikatan konseling gitu, terus Farah minta direkomendasiin, akhirnya dikenalin sama ada katanya Bu Yunda kan ya. Iya. Oh, Farah sekarang kegiatannya apa? Masih kuliah sih Bu, sambil kerja. Iya, sambil kerja. Kuliah di mana? Kuliah di Uninra. Di Unindra. Yang di Ranco atau yang di Pasar Rebo? Yang di gedung Pasar Rebo. Oh, yang di gedung. Oh, di sana juga ada tuh guru BK juga di sana banyak teman-teman Iya. ibu yang di sana. Oh, ada juga teman ibu di sana. Yang ngajar di sana. Oh, Ya udah. Jadi apa nih yang Farah rasain? iya, jadi Sampaikan. Farah tuh ngerasa mungkin menurut orang ini sepele, tapi emang itu ngefek banget Bu sama diri Farah. Kayak, tapi Bu jangan ketawain ya, Farah tuh fobia sama ulet apapun itu, kayak ulet bulu, ulet apa gitu. Karena gara-garanya tuh awalnya dulu tuh Farah masih semester 1-an di kampus, kan ada kayak pohon rindang gitu kan di sana. Nah, kita tuh suka pada habis selesai jam mata kuliah duduk di sana nongkrong-nongkrong gitu. Terus tiba-tiba Farah tuh kayak dijatuhin ulet gitu kan di pundak Farah sini. Ulet dari pohon. Iya. Nah, kebetulan Farah kan memang pakai bajunya kan yang agak nggak ketutup semua gitu ya. Dan itu tuh setelah itu langsung kayak merinding, gatel-gatel. Farah pikir kayak ya udahlah kita juga hilang gitu kan. Pas sampai rumah tuh makin hebat gatalnya, kayak semakin kayak bentol-bentol gitu. Dan akhirnya Farah mandi pakai air hangat pun nggak hilang-hilang gitu kan gatalnya. Akhirnya Farah sampai berobat, minum antibiotik segala macam dari dokter, baru tuh sekitar 2 harian baru reda kayak gitu. Makanya sampai sekarang, terlebih kan di rumah itu ada pohon belimbing sama pohon jambu air. Nah, jadi pernah beberapa kali juga kayak gitu Bu di rumah. Jadi sampai sekarang tuh kalau di rumah tiba-tiba lagi ada ulet gitu ya, ulet atau ulet yang kecil-kecil itu jatuh di tanah, Farah tuh suka langsung kayak ngerinding sendiri sampai suka kayak tiba-tiba tuh gatal sampai yang kayak belakang kuping tuh merah-merah semua. Makanya kenapa Farah tuh kesini, karena kayak sebenarnya tuh suges aja nggak sih Bu, atau emang karena kenapa tuh Farah bingung, karena itu tuh bikin ngeganggu banget gitu. Pernah sekali beberapa kali sih waktu itu sampai nggak masuk kerja, ada kali 2 atau 3 kali kejadiannya, karena pas ada ulat itu kan langsung merinding, gatel-gatel semua. Jadi
ya udah, jadi udah kayak lemes aja, udah kayak gatel, udah nggak fokus, akhirnya nggak kerja gitu. Jadi udah mengganggu banget sih. Jadi ini gara-gara ulat mengganggu aktivitas Farah gitu ya. Iya, sampai Walaupun segitunya. Farah tidak terkena ulat, jadi Farah udah lemes karena keinget kejadian yang lalu ya. Iya, beberapa kali kejadian. Yang pertama yang di pohon itu kan, yang di bawah apa, di pohon di kampus, sama yang di rumah kan juga. Apalagi kan itu ditebang nggak boleh sama orang tua Farah, pohon apa, jambu air sama pohon belimbingnya, karena udah kayak udah lama banget gitu Bu, udah kayak pohon sepuh gitu. Jadi Farah juga kadang jadi suka kesel sendiri, takut sendiri gitu, kayak merinding sendiri gitu. Jadi kayak wanti-wanti kalau lagi mau apa, jalan-jalan apa sih, nongkrong di depan gitu ya, kan namanya orang-orang situ kan keluarga semua kan Bu, lingkungannya. Kalau nongkrong aja di situ kan mau pada rujakan gitu misalnya, ih kayak langsung kayak ini ada ulat Takut gitu ya. jadi kayak Udah merinding. jadi kayak ini separuh sendiri gitu, jadi nggak nyaman gitu. Tapi Farah sudah mencoba melakukan hal-hal yang lain atau apa gitu untuk menghilangkan rasa fobianya. Waktu itu sih pernah lihat di YouTube beberapa kali cara kayak ngehilangin fobia gitu kan, sama ulet bulu segala macam gitu gitu. Cuman gak berhasil, gagal. Makanya Farah juga jadi kayak ya segan lagi deh, kayak kecewa gitu, kayak kok udah coba tapi nggak ngefek ya gitu. Berarti Farah kecewa nih sama diri sendiri karena merasa gagal apa yang Iya, udah Farah kayak lakuin. udah beberapa kali coba kok tapi sendiri nggak bisa-bisa, padahal kan kayak itu diri kita sendiri gitu ya Bu, gitu ngerasa kayak kecewa aja sih gitu, kayak gimana nih jadinya, udah bingung, udah buntu, jadi jadi deh mungkin Ibu Yuna bisa bantu kayak gitu. Jadi caranya Farah mencoba untuk konselor untuk menghilangkan Rasa trauma, rasa traumanya. fobianya sama ulat bulu. Oke, baik, sekarang tenangin dulu Farah, tenangin dulu, tarik nafas, ya, buang nafas, belum dari mulut ya, tarik nafas lagi, buang lagi dari mulut. Oke. Sekarang coba Farah boleh merem sambil relaxnya yang Farah rasain, bener sampai Farah merasa nyaman, relax gitu sama diri Farah. Sudah, coba bayangin, misalnya nih di depan Farah ada ulet, apa yang bakal Farah rasain? Gak bisa Bu, langsung kayak merinding gitu aku, Langsung merinding, aku gatel, langsung kayak gatel-gatel gitu. Udah, sekarang Farah tarik nafas lagi, buang nafasnya dari mulut biar lebih tenang. Tarik nafas lagi, buang dari mulut lagi. Sekarang buka mata Farah, tenangin dulu. Mungkin ibu bisa membantu untuk ambil air minum dulu ya untuk Farah ya. Sebentar ya. Minum dulu biar Makasih Bu. Tuh ini juga jadinya gatel. gatel ya. Iya. Karena cuma dibayangin aja kan Bu, sampai segitunya. Aku minum ya. Iya, silakan.
Sudah agak tenang. Oke, sekarang ibu punya gambar nih. Punya gambar. Ada gambar ulat. Siapa tahu bisa membantu Farah ya. Ibu tidak bisa, mungkin ibu tidak bisa menyelesaikan masalah Farah, cuma bisa membantu. Siapa tahu nih bisa nih buat Farah. Nih di sini, Ih, di sini ibu punya gambar. ibu. ulat. Gak apa, tenang dulu, tenang. Lihat deh, ini ulatnya lucu banget. Lihat, dia nggak gigit juga, dan dia dipegang nggak gatel juga. Lihat gambar ulatnya lucu, ulatnya tersenyum tuh, lucu kan? Ternyata. Gimana nih, Bu? Relax dulu, relax lagi. Iya. Tarik nafas. Tenangin dulu. Boleh minum lagi, boleh minum Sampai lagi. mata-mata gatalnya, Bu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Minum dulu, Farah, minum lagi. Atau Farah mau snack, ibu punya snack biar lebih enak. Biar Jangan nanti Farah relax. betah di sini. Gak apa-apa. Coba. Udah, mungkin dengan cara yang lain ya. Farah bisa tutup matanya lagi. Nah, kan tadi Farah udah lihat nih gambarnya. Coba kita coba pakai cara mata Farah yang tertutup. Siapa tahu Farah perlahan-lahan biar nggak terlalu kaget ya. Boleh pinjam tangannya sebentar. Oke, kan tadi Farah udah lihat nih ada gambar ulat yang lucu tuh. Lucu kan ya? Nggak gatel kan? Tadi Farah udah lihat juga ulatnya tersenyum sama Farah. Dia nggak jahat loh nih ulat gitu. Coba, nah coba sekarang Farah sambil diusap-usap nih ulat. Sudah. Nah, Farah masih ngerasa merinding nggak? Tapi Masih, Bu. Masih. merasakan. Ya udah, pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Pelan-pelan diusap-usap kulitnya. Dia gigit Farah nggak? Enggak. Enggak, alhamdulillah gak gigit ya. Farah masih merasa gatal-gatal nggak? Lumayan. Tapi udah nggak terlalu kayak tadi sih. Tidak terlalu parah kayak tadi ya. Mungkin Farah bisa sambil buka matanya pelan-pelan. Coba tahu mau lihat ulatnya tersenyum. Tuh, ibu punya gambar ulat lucu tuh. Senyum kan? Jadinya nggak serem. Siapa tahu Farah juga ngerasa kayak lucu tuh. Soalnya dia tuh, aku pegang dia nggak gigit, dia senyum ke Farah. Tapi ini kan suka digambar, Ibu. Iya, tapi kan kita harus pelan-pelan dulu. Kita dari gambar dulu yang lucu-lucu. Kalau langsung dikasih yang serem-serem, ntar takut. Iya. Jadi kita dari gambar dulu. Ini gambar ulat, ini punya gambar ulat. Ada warnanya hijau dan kuning. Tuh, jadinya dia lucu. Ditambah si ulatnya tersenyum Senyum, sama ya. Farah. Supaya Farah juga nggak takut ngeliat ulat. Kalau setiap ngeliat ulat sebenarnya ulat juga mau berteman sama Farah gitu. Jadi kalau ada ulat ya nggak, biarin aja, karena dia juga nggak bakal ganggu Farah juga. Mungkin dia jatuh karena tidak sengaja atau dia kepleset gitu. Lihat nih Farah, tadi Farah udah megang ulatnya juga kan. Udah. Nah, lihat ulatnya gemes kan, senyum-senyum ke Farah tuh. Jadi Farah mungkin bisa nih kalau ngeliat ulat untuk tidak melihat kalau ulat itu membuat Farah gatel, membuat Farah trauma, atau membuat Farah fobia kalau setiap melihat ulat. Buktinya sekarang alhamdulillah Farah sudah terbantu sama gambar yang ini. Mungkin ibu punya gambar yang kedua, siapa tahu juga ini bisa lebih mantap gitu buat Farah nanti ke depannya gitu. Coba ya. Bismillah ya Farah ya. Semoga yang ini tidak ya.
Ih, ibu itu jijik banget bu. Iya, ini enggak, ibu punya gambar ulet aslinya. Mungkin bisa membantu Farah nanti kalau setiap jadi sebenarnya kalau yang gambar kan nggak mungkin nih di pohon ada ulet yang gambar-gambar Iya. senyum ke Farah. Jadi ibu punya gambar ulet yang aslinya. Iya kan Farah jadi gatel. Ulat itu gede banget bu. Ya udah, sekarang kamu relax aja, tenang dulu, biar enak juga, biar nggak merasakan hal yang membuat kamu gatal ataupun membuat kamu merinding saat melihat ular. Farah bisa tarik nafas dulu, terus buang nafasnya, tarik nafas lagi, sambil merem baru sambil dikeluarin biar relax. Udah, boleh buka matanya. Mau minum dulu nggak apa-apa, ini punya cemilan mau? Ya nanti Farah betah di sini. Oke, bener nih, nggak mau nih. Oke, Bisa. boleh ibu kasih tahu lagi, bisa dilanjutkan misalnya. Oke. Nah, ini ada gambarnya tuh. Mungkin Farah bisa dengan cara yang tadi, bisa dengan cara tutup mata untuk memegangnya. Boleh tutup matanya Farah, boleh ibu pinjam tangan Farah lagi. Nah, dipegang lagi nih ulatnya. Farah nggak bisa ngebayangin Pelan-pelan ya. kali. Pelan-pelan ya. Hmm. Bismillah. Nah, pelan aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau mau ditarik, nggak apa-apa, pelan-pelan aja sambil pelan-pelan megang. Nih, ibu bantu arahin. Sudah mulai berani nih Farah. Iya. nih. Jadi seperti tadi ya. Apa-apaan aja, santai, santai, pelan aja. Mulutnya gigit Farah nggak? Enggak. Alhamdulillah, kalau Farah lagi megang kepalanya nih, nggak digigit sama ulat. Pelan-pelan aja, Farah pegang pelan-pelan, nggak apa-apa, pelan-pelan, relax aja, relax, pelan. Wah, hebat ya, sudah berani nih Farah. Terus, alhamdulillah ya, Farah masih merasakan hal merinding atau gatal-gatal. Udah. Apakah Farah masih merasakan hal seperti merinding atau gatal-gatal? Udah nggak terlalu sih bu, lebih enak. Sekarang Farah boleh buka matanya. Nah, masih takut melihat ulatnya? Lebih kayak iya geli tapi udah udah ada. nggak ya nggak terlalu gimana sih. Coba ibu pengen Farah megang ulatnya lagi nih, tapi dengan mata terbuka, pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Ini palanya. Iya, ini palanya. Ini kayak antenanya gitu loh. Iya boleh Farah. Oh Dia nggak gerak, soalnya cuma digambar nih. iya di gambar. Nah Farah, boleh nih, siapa tahu Farah mau megang ulatnya. Boleh bu Farah coba ya. Boleh. Ini palanya ya bu. Iya, ini kepalanya tuh. Dia Iya, lucu, punya antenanya. Iya, punya antena. Ibu dapat aja gambar kayak gini. Ini ulat apa sih? Ulat pohon. Ini ulat pohon. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Iya. Masih merasa gatal-gatal nggak Farah? Ya, sudah nggak terlalu. Sudah. Udah nggak terlalu gimana-gimana. Alhamdulillah. Mungkin menurut Farah alhamdulillah Farah sudah membaik ya. Apakah ada yang ingin Farah ceritakan kembali kepada ibu? Cukup sih bu itu aja. Dan Farah gimana nih, apa yang Farah rasain setelah melakukan konseling ini? Jadi lebih enaknya, lebih lega gitu. Karena biasanya kalau Farah cerita sama teman-teman tuh kan sukanya pada kayak bilang lebay gitu kan, terus mulut aja takut gini-gini. Tapi sih sejauh ini nggak ada yang gimana-gimana ngejijelin ke Farah gitu, enggak, cuman gitu aja. Makanya
kalau sama Bu Yunda enak nih, Farah bisa dikasih solusi, dibimbing juga gitu kan. Tadinya malah Farah tuh kalau ngeliat gini juga nggak bisa ya Bu tadi kan. Ya. Iya, tapi udah alhamdulillah sih udah lebih nggak terlalu gimana lagi. Oke. Terima kasih ya Farah sudah mempercayai Ibu untuk membantu Farah menghilangkan fobia Farah. Nanti jangan sungkan kalau mau datang lagi, nggak apa-apa, datang aja. Kalau ada yang ingin ceritakan atau ada yang ingin Farah sampaikan kembali kepada Ibu, datang aja. Mungkin nanti kita bisa kontakkan lewat WA, kita bisa karena nomor WhatsApp ya. Jadi supaya Farah enak mau datang ke sininya juga. Malah Farah makasih Ibu udah bantu Farah jadi lebih nggak terlalu takut sama ulet gitu. Mungkin nanti kalau misalkan itu Farah kontak lagi ya Bu, nanti Farah lihat ke depannya, insya Allah udah nggak gatal-gatal. Yang penting sih jangan, maksudnya yang penting sih gatalnya hilang gitu, hilangin musuh biasanya gitu kan. Sama-sama Farah, semoga nanti buat kedepannya bisa membuat Farah kalau melihat ulat nggak gatal-gatal lagi ya. Nanti kita kontrol terus lewat WhatsApp ya, kita bertukaran aja supaya Ibu bisa mengontrol perkembangan Farah untuk kedepannya kalau setiap melihat ulat. Ya baik. Terima kasih ya Farah ya. Terima kasih ya Ibu, Farah izin pulang ya Bu, udah sore juga Iya, nih. iya. Iya.